motivated gitu. Hmm. Karena kalau udah belajar sendiri terus nyari kalau misalnya lagi pusing atau pengen nanya sesuatu, nanya nanya ke Bang Google melulu, jadi apa ya jadi banyak persepsi gitu ya. Jadi lebih bagus nanya langsung ke orang yang sudah pakar dan salah satunya di Client Pathway itu. Ya sih kita bukan pakar loh. Kita di sini sama-sama belajar loh, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Nih kalau misalnya nih ya, aku sih open ini ya, open discussion kalau ada yang mau japri misalnya, eh oh ya ini Kak Dwi, oke Kak Dwi baru datang. Ya, boleh ya, boleh japri-japri aku. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin nggak enak di-share di grup atau gimana, you are most dan welcome ya. Oh, oke. Cuma please do expect reply-nya bakal lama. Oh, oke, no problem. Karena kadang aku juga memberlakukan screen time buat diriku sendiri. Oh, oke, oke. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh. Kita menunggu Kak Oksen, Wimpo, dan Kak Via. Halo Kak Lulu, Assalamualaikum. Kak Dwi, Oh Kak, Assalamualaikum. yang lain juga, Kak Waalaikumsalam. Christine, Kak Novi, Kak Ana, Kak Tara. Sungguh ceria Halo banget ya Kak hari semua. ini. Aku harap maklum ya, aku orangnya emang begini ya. Jadi agak-agak pecicilan kali ya. It's okay Mbak, kami juga pecicilan kok. Oke, nggak apa-apa. Oke, ambil absen, absen. Gimana Kak Lulu? Kabarnya? Oh, Kak Lulu baru daftar ya, Kak Lulu ya? Ya Mbak, aku baru daftar. Tadi kecarian linknya mana gitu. Oh, di email kan? Tadi nyari linknya dulu Mbak di WhatsApp. Oh, biasanya dikirim di itu kan, di mana namanya? Di itu konten tuh. Aduh, sebentar ya. Tas aku banyak yang ke pending. Wait, ini, oh iya kali benar. Oke, di sini. Emang pada makan, Cil? Makan apa, Kak? Iya, makan kalau. Nah, Mas udah berusaha kok. Oke, kita 2 menit lagi ya kita mulai ya. Jadi kumpul nggak kumpul, Cila. Ya ada 3 orang yang belum bergabung nih. Kalau dari pendaftaran ya ada 3 orang lagi yang belum bergabung. Tapi kita nanti langsung mulai aja nggak apa-apa. Em, oke, aku sambil makan. Oh ya nggak apa-apa. Kita di sini santai-santai aja ya, nggak usah tegang-tegang. Aku nggak punya materi apa-apa ya. Cuma nanti apa kan kemarin apa yang waktu minggu lalu tuh kan aku cuma pakai scratch gitu ya, cuma pakai kertas oret-oret gitu apa yang mau aku sampaikan. Dan kita lupa foto bareng. Oh, Ya. iya ya. Jadi apa aku bakal nunjukin slide. Tapi ini bukan slide materi apa bukan, itu hanya untuk sebagai pengingat aja ya, supaya Oke, lebih terstruktur. Nah, itulah fungsinya feedback ya. oke, Gitu oke. biar biar kita tahu apa yang mesti diimprove. Oke, 1 menit lagi. Di sini kemarin aku mau nyontek dulu nih. Nyontek. Hai.
Oke, Kak Pia baru join. Oke, oke ya. Kita Oke, udah 7.35, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Wahyu, teman-teman. Iya, semoga Malam, Kak hari Wahyu. ini apa yang sudah kita rencanakan tadi ya, udah ada progresnya, udah ada beberapa task yang sudah selesai ya, paling tidak. Seberapapun itu ya, sekecil apapun itu, effort kita harus kelihatan progresnya ya teman-teman ya. Nah, kita di sini aku ulangin lagi, kita di sini tuh bukan konsultan, bukan juga coach gitu ya, tapi kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk membersamai teman-teman gitu ya, membersamai friends semua di sini. Oh, ini ada Kak Narmanda. Oh, ini Wimpo. Oke, selamat datang Wimpo. Benar ya, Wimpo udah is in the house ya. Iya, benar. Oke, em, ya dan alhamdulillah kita diberi kesehatan ya sampai bisa ketemu lagi di minggu ini. Nah, buat teman-teman ya minggu lalu tuh aku ada ingatlah beberapa nama nih ya di sini kayak Kak Ami, Wimpo juga ada, terus siapa lagi tuh ya minggu lalu Kak Oksen, Kak Lulu juga ya. Nah, gimana nih Kak? Ini kita langsung aja open discussion ya. Gimana kira-kira progres apa namanya seminggu ke belakang ya dari chit-chat yang sebelumnya? Siapa yang mau share duluan? Langsung aja. Haha, terlalu bersemangat Kak. Langsung aja ini. Aku nggak terlalu bisa buka chat nih kalau lagi ngomong, takutnya ada yang kelewat ya. Jadi di open mic aja semuanya ya, yang mau share boleh share. Mau itu soal kendala selama seminggu ke belakang, mau itu soal ada kayak beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas gitu ya, atau mungkin eh, ide yang bisa kita improve lagi bareng-bareng gitu ya. Oke ya, silahkan ya teman-teman, siapa duluan yang mau share silahkan. Tapi nanti kita berusaha 1 jam ini tetap selesai ya, karena tadi kita mulainya kan jam 7.35 nih. Jadi kita usahakan jam 8.35 itu udah harus selesai ya. Oke? Yuk, silakan yuk. Siapa yang mau share? Boleh tentang outreach ya, tapi ya tentang outreach atau boleh nyerempet sedikit soal portfolio boleh. Nih Kak, siapa nih? Aku izin off cam dan nyimak aja ya, soalnya masih lagi ngurus bocil. Ini siapa ya? Kavia ya? Oh iya Kavia. Ya Kavia ini kurang lebih kondisinya sama kayak aku nih ya, kita punya Batita. Dia balita dan Batita. Aku punya Batita. Gitu. Yuk Kak, silakan Kak. Jangan malu-malu ya. Ayo, siapa duluan? Oke, dah. Aku duluan. Kak Wimpo, boleh silakan. Ya, ya selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya seminggu ini sayangnya saya belum outreach, cuma udah apply di LinkedIn sih. Cuma sayangnya di Upwork pas aku daftar belum dapat connect itu ya, yang harusnya beli. Kan harusnya dapat 10 free ya, tapi gak tahu kenapa pas aku daftar ternyata gak dapat 10 connect free. Terus aku cek-cek di macam-macam website dan chat teman-temanku juga, ternyata memang sekarang polisinya itu harus nunggu sebulan dulu setelah daftar baru dapat 10
10 free connect gitu loh. Iya. Di Padahal awal bulan kalau nggak salah ya. iya. Guys, sebelumnya katanya temenku kalau daftar tuh langsung dapat free connect ya. Oh iya, waktu awal-awal daftar iya langsung Iya, dapat. terus sayangnya sekarang atau Udah belakangan ini enggak. udah enggak. Padahal aku Oke. nemu sesuatu ada yang cukup bagus lah di situ. Apalagi buat aku yang gak terlalu banyak gak terlalu punya banyak pengalaman. Hmm. Terus tapi minggu ini aku berhasil buat konten buat portofolio aku di Instagram. Eh, Apa ya? Aku juga udah revisi beberapa portofolio buat PPT ya, yang biasa di-share ke orang-orang itu loh. Eh, Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Kayak ya ini 2 hari ini kalau nggak salah kemarin hari apa? Senin. Oke, hari Minggu dan Senin itu aku sempet down karena kontenku isinya tuh cuma orang-orang relate yang belum sampai sekarang belum dapat klien. Dan mereka padahal udah di industri ini sejak kurang lebih 3-4 bulanan gitu ya, dan mereka masih belum dapat klien, dan itu jujur sempat buat aku down, dan kayak aku kayak kayak apa ya, kayak desperate dulu, kayak mau ngapain ini ya, kayak lagi nggak ada niatan buat kerja di kantor atau mungkin join corporate, pengennya tuh tetap gini terus kalau bisa. Cuman balik lagi harus tetap konsisten, dan ya terus konsisten siapa tahu ntar dapat klien. Betul, Ya, betul. itu progresku. Mm-mm. Thank you. Oh, thank you Wimpo. Wah, eh, mengenai Upwork tadi itu info baru ya berarti ya. Berarti yang daftar baru tuh udah nggak dapat connect lagi. Tapi tuh aku pernah loh dapat sharing tuh ya Wimpo ya. Eh, Kamu coba lebih masuk, maksudnya nih ketika kamu buka Upwork, kan itu biasanya dia kayak ada datanya gitu ya, maksudnya kayak company name atau apa. Kamu nggak coba cari gitu, maksudnya dari company name-nya, terus kamu mungkin coba coba carilah, karena dulu aku pernah inget ya, aku pernah dapat sharing. Jadi dia tuh nggak pernah beli connect di Upwork, tapi dia selalu dapat kerjaan dari Upwork, meskipun nggak secara langsung dari Upwork-nya ya. Jadi Kayaknya dia, aku tahu deh Mbak cerita itu. iya, Lulu tahu kan? Ya, Tapi pernah dengar yang ya? yang Lulu tangkep mungkin boleh sharingnya. Yang Lulu Mm-mm. tangkep Mbak itu ya nggak tahu ya Mbak ini sama apa enggak. Yang Lulu tangkep dari ada yang pernah sharing kayak gitu itu Mm-mm. dia nggak punya connect lagi gitu loh Mbak buat apply. Jadi dia Mm-mm. tuh coba cari cara kan kalau misalnya si klien itu udah pernah hire orang lain kan ada track client history gitu kan. Nah Nah, jadi dia cari gitu entah mungkin nama si CEO atau foundernya atau mungkin kalau ada nama company-nya bagus lagi. Biasanya sih cuma nama ini aja misalnya thank you John atau siapa-siapa lah ada nama si mm-mm. ininya. Jadi mbaknya itu coba cari di LinkedIn. Jadi dia coba nge-outreach dari LinkedIn. Nah, Terus kan kebetulan ya dia coba outreach terus dari situlah dia chat akhirnya ya dapet. dapat gitu. Tuh, Wimpo. Jadi ada gambaran ya. Jadi em, maksud aku di sini, kita ketika kita melihat kayak opportunity ada yang ketutup nih, satu pintu ada yang ketutup gitu ya. Kita jangan langsung cepet-cepet, maksudnya bolehlah down, tapi jangan terlalu lama ya. Kita harus berpikir bahwa masih banyak sebenarnya nih opportunity, cuma kita nggak tahu aja kita harus jalannya kemana, ya kan ya? Gitu. Jadi apa namanya, jangan kelamaan daunnya ya Wimpo ya, harus tetap semangat, harus tetap konsisten. Tadi udah ada modalnya tuh, tetap konsisten ya. Terus ya kalau kalau nggak ada di Upwork ya kan masih bisa di Instagram gitu ya. Oh iya, di Instagram tuh aku tuh baru ini loh. Maksudnya bukan baru ya. Jadi waktu aku baru-baru jadi VA tuh memang kan aku banyak nge-add temen yang satu profesi gitu ya. Terus Instagram mereka tuh rata-rata masih yang 200, 100 gitu ya, 300 karena mungkin mereka bikin Instagram itu baru kali ya gitu. Nah, aku sempat yang kayak begini, loh ini dia kok, kan aku kalau pokoknya kalau aku nemu siapa VA pasti aku masuk ke profilnya dia, terus aku buka-bukain highlights-nya gitu ya. Terus ada yang ngepost kayak portfolionya, ada yang ngepost testimoni loh. Dia tuh followernya tuh dikit banget, tapi kok dia punya banyak apa kayak testimonial dari klien gitu gitu. Nah, aku tuh
sebenarnya memberanikan diri, bener. Yang tadi aku bilang Mbak Mi, aku orangnya tuh nggak malu-malu untuk nanya gitu kan. Wah Kak, thank you ya udah follow back aku kayak gitu kan. Jadi kita chat di situ, wah kakak pengalamannya udah ini ya udah banyak ya gini-gini kayak gitu. Nah dari situ tuh kan selangkah kita lebih mendekat ke dunia itu kan, kayak gitu. Dan ternyata dia memang kebanyakan kan dia kebetulan servisnya tuh sama kayak aku ya SMM gitu. Jadi kebanyakan yang ngurusin SMM itu memang akunnya sendiri nggak diurusin gitu karena udah terlalu sibuk kali ya. Gitu. Jadi jangan terpaku sama followernya dia sedikit atau enggak gitu ya. Tapi kalau buat kita kan kalau follower kita banyak juga kan lebih bagus lagi gitu. Dan emang sih aku waktu bikin Instagram itu ada beberapa yang aku unfollow. Jadi yang udah nggak relate sama sama yang aku lakuin sekarang nih emang aku unfollow semua gitu. Jadi aku unfollow semua kayak dulu banyak banget aku ngikutin online shop kan. Nah, itu aku remove semua online shop gitu. Jadi nanti Instagram tuh akan mulai membaca oh, dia interestnya ke sini. Jadi yang akan di-refer sama Instagram tuh yang relate sama service kita. Seperti itu. Lanjut. Siapa lagi yang mau share? Kak Lulu, makasih ya Kak udah share tadi ya. Tentang Upwork tadi itu. Ya Mbak, Mm-mm. karena kita di ini yang sama sebelumnya Mbak. Iya. Yuk lanjut yuk. Siapa lagi yang mau share nih? Belum Mbak, kebanyakan Boleh. overthinking. Banyak overthinking. Apa tuh? Iya, aku tuh kebanyakan overthinking mau apa namanya? Mau kan gini, kan karena temanya outreach ya. Jadi kan lu itu udah ini apa namanya? Kayak survei gitu. Istilahnya mentargetin lah kira-kira kliennya yang mana nih. Terus udah dicari nih kan siapa-siapa aja mencoba untuk ngefollow dulu lah. Terus habis itu kayak eh, pas dilihat, aduh ini apa gimana ya Mbak maksudnya kayak cara menawarkan servisnya gitu. Apa lu bilang kayak eh, langsung aja kayak apa ya langsung menawarkan SMM kah atau gimana kayak gitu kan. Nah jadi kayak terus keinget kata Kak Ardin juga kalau bisa kan PDKT dulu. Iya. Nah itu yang mencoba untuk komen-komen kayak apa namanya basa-basi gitu kan tapi kayak Kayak gimana ya agak caranya aneh buat gitu ya. continue ya Kayak awkward agak gitu. aneh gitu ya. Terus mau komen apa lagi ya kayak gitu ya. Jadi kayak dari komen-komen terus kayak berlanjut ke ininya dia tuh kayak mana ya apa sih bridgingnya gitu loh Mbak kayak gitu kan. Iya, iya paham. Jadi Kayak dry text gitu ya Mbak ya. Dry text. Iya. Nah, iya kalau Kak Ardin kemarin tuh memang makanya aku bilang PDKT ini ya. PDKT-nya tuh emang mesti SKSD sih ya. So kenal, so deket, iya nggak sih? Ya kan? ya Mbak Gitu. malunya Jadi, harus diputusin dulu. nah kalau yang aku pelajari gini. Jadi kan aku emang benar-benar follow kayak konten kreatornya orang luar. Karena kan aku emang nargetin pengen dapat klien luar negeri ya. Dari awal aku join VA itu emang udah nargetin pengen dapat internasional klien gitu kan. Makanya Instagramku dalam bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Terus aku mulai remove teman-teman apa maksudnya follower yang nggak relate sama aku. Terus aku follow yang benar-benar relate. Nah, aku juga kan follow beberapa kayak konten creator club, terus apalah gitu ya. Nah, yang aku pelajari itu mereka hampir mempunyai kayak metode yang sama deh. Jadi ketika mereka menemukan akun kita nih, wah nih SMM, content creation nih. Oh, berarti dia butuh nih akun kayak gue nih dia butuh gitu. Jadi dia masuk ke profile kita, dia akan bukain feed kita, dia akan like 1, 2, 3. Mungkin kamu bisa coba kayak begitu. Ya, jadi mulai dengan misalnya nih kita nargetin ya, Mr. Simon misalnya nih. Dia pengusaha gitu ya. Dia pengusaha.
UMKM-nya sana misalnya gitu, atau coach yang baru merilis misalnya gitu. Kamu coba masuk aja, terus liatin postingannya, coba aja di like 3. Nah, dengan cara seperti itu kan itu udah kayak menarik perhatiannya dia tuh, ih nih orang siapa nih, follow gue, terus dia nge-like postingan gue kayak gitu kan. Nah, nanti kan dia kayak ketika dia ngeliat oh relate gitu kan, jadi dia bakalan follow balik gitu. Kalau nggak follow balik ya anggap aja bukan rezeki kita gitu kan. Tapi kalau dia follow balik berarti paling tidak udah ada selangkah lebih maju lah ya, kayak gitu. Dan aku pribadi waktu aku bilang aku masih aktif maintaining my social media ya, terutama Instagram itu, aku memang spend 15 menit. Jadi 5 menit sebelum posting, 5 menit setelah posting, itu aku engage. Jadi aku like-likein siapapun yang lewat di timeline aku tuh aku like-likein. Ya, mau dia sharing tentang content creation, mau dia sharing tentang motivation, pokoknya yang lewat, siapapun yang lewat, mau meme pasti aku like gitu. Nah, terus 5 menit setelah posting, aku engage-nya ke komen gitu. Nah, itu tuh bisa menarik perhatiannya Instagram juga ke akun kita gitu. Jadi kalau aku sih memulainya seperti itu gitu, Kak. Nah, komennya apa ya yang relate aja. Kan Kak Ardin juga kemarin bilang ya, jangan kayak yang cuma misalnya, oh congrats kayak gitu. Atau misalnya gini, oh so happy for you atau apa gitu. Jadi benar-benar kita harus baca postingannya tuh apa kalau kita mau komen, ya kan? Gitu. Misalnya kita mau komen nih, tapi yang harus yang relate, jangan yang cuma good share kayak gitu ya. Atau misalnya thanks for sharing this apa kayak gitu. Aku main petasan. Iya. Anakku baru pulang salat. Nah, kayak gitu. Jadi yang relate lah kayak gitu kan. Kemarin Kak Ardin juga kayaknya ngasih contoh tuh dia kayak setelah beberapa komen baru dia bisa masuk ke ke DM-nya kan. Dari itu memang nggak cepet ya, nggak saat, maksudnya nggak hari itu juga kan, gitu. Jadi memang butuh waktu. Tapi paling nggak kita punya listing ya, ya Kak Lulu ya. Jadi kalau Kak Lulu udah punya targetnya nih, misalnya ya jangan lupa di listing gitu Kak. Oh ya, di ini ya Mbak, di list ya siapa aja yang udah Iya, jadi nggak di list, menguap. misalnya nih Mr. Adam, Mr. Simon, Mrs. Greta misalnya gitu ya. 3 orang ini nih di list gitu ya. Jadi setiap dia posting pastikan kamu like dan komen gitu. Nah, nanti kan pasti udah dapat perhatian. Kalau udah dapat perhatian kan dia akan berpikir, oh ini nih yang sering komen di postingan gue kayak gitu. Kalau mana, Mak? Banyak lagi nih dulu sebentar. Iya nanti selesai. Sana di kamar dulu sebentar ya. Di kamar dulu ya. Bantu itu. Ada ini. Ininya ditutup dulu boleh? Duh, Dikunci ya. Iya, jangan diselot. Ya, kayak gitu Kak Lulu ya. Aku dulu sih waktu awal-awal tuh emang aku rajin banget ngelisting ya. Tapi aku juga pernah berada di titik yang kayaknya udah, aduh capek banget deh kayak gitu. Tapi aku menggunakan cara lain lah. Oke, gimana Kak Lulu? Udah dapet insight barukah? Udah Kak, nanti kita coba-coba lagi. Iya, Nanti emang kita harus trial and lagi. error ya. Oke, lanjut. Door. Langsung open mic aja Kak Tara. Langsung Komen aja. aja. Oh iya, halo Ah, Kak. Halo. Jadi ini kan yang pertama ya. Saya tuh sebenarnya masih bingungnya adalah kayak buat optimasi gitu loh Kak di link apa sih yang di bio gitu. Sebenarnya tuh baiknya kayak kita nulis eh, apa service kita atau sebenarnya kayak I help segala macam bla 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 kayak gitu. Maksudnya kayak kita nulisin apa ya target klien kita gitu.
Mm-mm. Optimasi bio Instagram ya. Iya, buat nge-reach out. Mm-mm. Soalnya tuh kan emang tahun lalu kan pernah nyoba, ya benar dapet kan, tapi kan cuma pas itu aja, habis itu lama banget nggak apa, Gak nggak dapat. buka lagi Oh, gitu nggak kan buka Kak. lagi. Makanya kayak kemarin kan baru dibuka lagi dan kayak ya udah berarti ini kan emang harus ini lagi ya, diulang dari awal ya kayak gitu. Soalnya juga kayak kemarin nyoba buat reels tapi kayak dia nggak beredar, nggak secepat yang pertama gitu loh Kak, karena lama Iya, kan iya karena lama. gitu. Oke. Mm-mm. Ada yang mau share mungkin pengalamannya yang serupa dalam optimasi atau ada yang punya knowledge mungkin ya dalam mengoptimasi bio. Eh, coba ya aku ya. Boleh. Silakan, Boleh Kak. Kak Wimpo. Oke, disclaimer, aku Disclaimer. aku Kan juga hasil berbeda gitu ya, di setiap akun hasil akan berbeda. iya. Tapi Nggak apa-apa Kak. first of all Mm-mm. ya, karena Iya, aku nggak juga apa-apa. beginner di sini. Mm-mm. Tadi apa ya? Biographical Optimasi highlight ya. bio. Mm-mm. Pokoknya eh, apa sih? Gimana sih ngomongnya? Astagfirullah. Sorry. Ayo, Jangan Aku tarik grogi, nafas Kak. dulu, tarik Santai-santai. nafas dulu, Wimpo. jadi gini Kak. Nah, Pokoknya bio itu menjelaskan apa ya? Kayak secara langsung, tapi bukan kayak terlalu banyak. Anggap aja kayak mau kenalan sama orang kan gak mungkin langsung kayak berparagraf-paragraf kan. Tapi Mm-mm. kenalannya mulai dari yang leaving a strong impression gitu loh. Supaya orang-orang kalau ngelihat ke profilnya Kak Tara, terus ngelihat langsung ke biografinya itu langsung to the point. Tapi ya langsung to the point, cuma dengan ada personalize dari Kak Tara sendiri gitu. Dan terus satu lagi yang tentang reels tuh ya, ya Kak Iya, Tara ya. iya betul. tentang reels. Ya, eh, aku ngefollow namanya itu Irma, Kak Irma tuh kalau nggak salah Instagram itu is virtuality. Dia tuh jelasin macam-macam. IS virtually itu ya. Iya, Hmm. jujur itu kayak coba Kak Taras cek sendiri itu dijelasin semua di situ kenapa harus konsisten posting. Yang penting itu eh, nggak semua posting tuh pasti nggak bakal sama semua views-nya. Memang tergantung algoritma juga. Itu sih sorry. Iya nggak Sorry. apa-apa. Ya, Ah ya, Iya. makasih ya Kak. ya. Maaf kalau tidak agak bulat. Nggak apa-apa Nggak Kak. apa-apa. Santai aja Kak. Kan sharing. Sedikit pun knowledge kita yang kita tahu tuh kalau kita share, insya Allah nanti akan nambah lagi, ya nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh, silakan, silakan. Kak. Kalau boleh tahu Kak Tara mungkin spesialisasinya VA juga mungkin kayak kita-kita atau gimana? Iya Kak. Sebenarnya Kalau sih SMM gitu. sebenarnya itu kayak baru mulai lagi gitu loh Kak. Dulu sebenarnya bukan VA kan. Cuma kan waktu tahun lalu kan ngambil kelas terus kayak disuruh tugas ya kan. Ada tugas nyari klien. Terus alhamdulillah dapet. Cuma kan waktu itu cuma sebentar. Abis itu kan rehat lama. Nah, makanya kan sekarang kayak mau difokusin lagi aja gitu. Kan soalnya emang jauh ya harganya kalau misalkan dapet klien luar itu kan sama apa ya nyemat banget kan, nggak perlu kerja korporat gitu-gitu, soalnya emang kerasa sih kalau saya waktu itu gitu. Cuma Ya rata-rata anak korporat ya. Ya. sekarang sih sekarang udah enggak Kak, udah enggak korporat lagi gitu. Cuma kan maksudnya eh spesialisasinya sekarang tuh belum yang to the point. Jadi dulu tuh juga ini sih, jadi nggak menutup ke apa ya kemungkinan kayak dulu saya itu cuma nawarin admin loh sebenarnya. Tapi dia bilang dia nggak butuh itu. Terus akhirnya saya nawarinnya yang saya kerjakan waktu itu malah ngeredesain semua presentasinya, workbooknya kayak gitu. Jadi kayak kayak sampel project yang pertama itu malah dari yang admin malah jadi desain. Makanya sekarang kayak maunya nyoba SMM. Cuma kemarin kan fokusnya belajar copywriting ya. Cuma belum yang sampai kayak Canva. Ya belajar sih Canva, tapi kan maksudnya nggak sepro-pro yang lain-lain kan. Kalau Reels kayak gini, konten kayak gini kayak gitu. Jadi kayak
masih belajar karena kan kayak harus buat konten kalender kan ya Kak. Itu sih. Udah Kak, content planning. Nah, iya konten planning. Nah, itu maksudnya. Itu sih yang belum pernah belajar. Belum nyampe ke situ gitu ya. Iya, belum Kak, belum. Mungkin Padahal kemarin ada loh materi content planning loh. Nggak ikut ya? Enggak, makanya baru nonton ininya, recordingnya. Oh, Cuma ada. kan udah nonton recordingnya kan. Tapi kan maksudnya kayak penerapannya gitu karena belum Iya, terlalu benar-benar. Jadi belum kebayang banget lah ya. belum, gitu Kak. Kalau lu iya. silahkan. Silahkan Kak. Ntar lupa lagi dia. Tadi kan Kak Tara ya mungkin tadi kan Kak Tara udah spill nih dikit misalnya sosial media nih. Jadi mungkin Kak Tara bisa tulis tuh kalau sosial media tuh kan bisa sosial media creation, sosial media strategis. Entah mungkin kan kalau misalnya di Instagram tuh ada username sama satu lagi apa sih nama kita ya? Handle ya. Kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata lu tuh kemarin pernah ngetik gitu kan keyword apa gitu kan yang lu cari. Itu tuh nggak ada di username sama yang di headline nama kita gitu loh, Kak. Ternyata kok bisa muncul ya user orang yang aku cari, padahal nama dia sama ininya nggak ada. Ternyata bio itu juga ngaruh. Jadi usahain bio kakak itu ada keyword-keywordnya gitu. Misalnya kakak mau dikenal sebagai social media creation atau social media strategis. Nah, kalau misalnya di ininya nggak ada, misalnya kan apa sih username nggak ada, usahain di bio kakak tuh masukin keyword-keyword yang sekiranya orang tuh bakal nyari apa gitu. Jangan yang susah-susah Kak, misalnya yang familiar gitu. Entah tips Instagram atau mungkin tips apa sosial media, tips konten atau segala macam gitu. Mungkin Kakak bisa searching gitu kan, kayak coba ini kalau aku andai kan lah kita di posisi si CEO-nya. Mungkin kalau kita cari kayak gini keluar nggak ya kayak gitu. Itu sih Kak yang dari aku. Iya, makasih Good Kak. point. Berarti bener ya Kak, berarti emang saya harus belajar optimasi. Iya. Ya usahain Karena ada keyword-nya Kak. iya. Karena bio itu kan kayak kartu nama kita nggak sih? Iya kan kalau lu ya? Iya Mbak, benar. Ya kan? Kayak kartu nama kita. Jadi ketika orang masuk ke profil kita pasti kan yang dilihat kan pasti bio kita. Nah, itu yang harus dioptimasi gitu. Penting enggaknya sih kalau menurut aku penting ya. Jadi kan orang tahu pertama nih nih kan tadi aku bilang ya, aku ada follow Content Creation Club ya. Dia akun Amerika sih, orang Amerika gitu ya. Dia tuh nge-share tips-tips kayak misalnya ya bagaimana kita nulis bio yang tepat kayak gitu-gitu ya. Terus waktu aku kursus juga emang dijelasin gitu ya. Cuma aku lebih nangkepnya itu ketika aku bikin sendiri terus aku follow ini akun itu memang dijelasin kenapanya gitu. Jadi kayak I help FMBs to apa for their online presence and bla bla bla. Jadi kan katanya selain kita mengumumkan menulis bio kita ya bahwa kita misalnya nih SMM gitu ya atau kita adalah content creator misalnya gitu atau content planner misalnya gitu ya. Nah, kita harus kasih tahu benefit buat mereka tuh apa gitu. Jadi kayak I help SMB gitu kan. Apa namanya misalnya in managing their social media ya kan. So they can misalnya jadi mereka bisa apa mendapatkan quality time misalnya kayak gitu atau mereka bisa mengalokasikan waktunya untuk business growth kayak gitu. Gitu kata dan jangan lupa ada call to action-nya ya CTA-nya. Jadi mau itu taruh link WhatsApp langsung kalau emang berkenan langsung ke WhatsApp ya kan atau ke email atau mungkin punya landing page itu lebih bagus lagi. Iya Kak, iya. Ya, makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Kalau untuk Reels ya apa namanya benar tadi ya. Tapi gini kayak aku juga waktu itu sempat ya dapat high views gitu ya terus tiba-tiba view-nya kayak cuma yang pernah dapat ribuan gitu ya terus tiba-tiba view-nya cuma ratusan ya aku juga sadar diri ya udah kayak seminggu atau 2 minggu gitu nggak posting gitu kan tiba-tiba posting reels lagi nah itu emang pengaruh tapi ya memang tadi yang Kak Wimpo bilang bukan nggak semua
semua postingan kita tuh pasti punya views yang berbeda-beda. Tapi balik lagi mungkin kontennya tuh kurang relate sama service kita atau gimana gitu, itu pengaruh juga sih. Aku tadi Gitu. Setuju nggak tuh Kak Wimpo sama Kak Lulu? Setuju Kak. Iya BTW, kan ya? ya waktu itu aku sempat nemu di Upwork. Waktu itu di Upwork akun coach gitu. Itu kan dia kayak ngasih tahu nama akunnya apa, terus dia nanyakan kira-kira apa yang bisa dilakuin dalam sosial medianya dia. Jadi waktu itu aku coba analisis gitu kan, dia followersnya tuh 1000-an dengan konten dia itu yang udah banyak, terus rata-rata memang real semua dan itu stuck di 200K. Jadi jadi ketika Lulu menganalisa itu, kayaknya kontennya dia itu stuck di 200 karena nggak relate gitu, kurang nendang kayaknya. Apalagi coach kan, coach itu kan kayak lebih banyak praktik. Misalnya orang lebih senang kayak tips membesarkan buti gitu. Orang langsung enak apa namanya praktik gitu kan, maksudnya yang praktikal gitu lebih. Kalau cuman tips-tips yang berbau teks atau yang gimana-gimana tuh orang malas liatnya. Kadang dilihat juga ini tuh kalau coach kan mungkin lebih enaknya praktikal atau mungkin kalau misalnya speaker apa-apa gitu itu disesuaikan lagi gitu. Apa? Iya sebenarnya tuh. Aduh, jangan sayang. Nah, banyak Kak. Iya, lanjut, boleh? Nah itu tadi Kak Lulu tuh sebenarnya spill sesuatu loh. Ada yang ngeh nggak? Dia men-spill sesuatu, ada yang ngeh nggak? Dia menganalisa itu loh, akun akun target itunya dia tuh. Ya kan? Jadi begitu, iya memang. Jadi aku jadi inget kan kemarin itu yang disampaikan ke Ardin itu, kenapa dia jadi lebih pede kayak nge-DM dan menawari servisnya itu karena dia juga menganalisa akunnya si target klien ini. Yang kayak tadi Kak Lulu ini, dia coach, tapi kenapa view-nya kurang dari sini. Nah, ini kan bisa jadi modal ketika Kak Lulu outreach ke ini coach kan. Ya kan bisa gini, misalnya memperkenalkan diri, terus aku ngelihat kayaknya view kamu stuck di sini-sini gitu, kayak gitu. If you need help apa sih baru kita bisa masuk offering our service kayak gitu. Itu emang aku ingat itu kemarin ada ada materinya maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita outreach klien tuh kita juga harus punya analisa dia. Gitu. Oh ya tadi aku lupa tuh. Penggunaan username di Instagram. Ya, tadi siapa Katara ya? Nah, Iya, Kak, Katara, saya. sebaiknya ya dari yang pernah aku dapat ilmunya gitu ya, katanya itu emang lebih baik pakai nama kita gitu. Nah, pakai nama kita. Nah, kenapa begitu? Karena misalnya nih, kita pakai nama sesuatu, misalnya kayak aku Mrs. Wahyu, terus ada tanda pemisah your virtumate kayak gitu. Kalau aku menggunakan kata your virtumate aja gitu ya misalnya, itu bisa terlihat seperti scammer, ya nggak sih? Gitu, karena kan banyak tuh ya scammer-scammer yang namanya tuh nama-nama yang suka nyepam itu loh. Ya kan nyepam postingan ngajak kerjaan apa segala macam gitu. Jadi sebaiknya sih memang pakai nama kita aja. Nah, terus di bio-nya itu kalau emang teman-teman mau namain usahanya kayak mohon maaf ya Kak Ami ya Viji Vijit lupa aku Victory Digitech. Nah, Victory Digitech, nah itu boleh di-include di bio gitu. Tapi sebaiknya pakai Instagram handle-nya pakai nama sendiri aja. Minta tolong di kebawahin boleh? Adanya biar boleh. Dikasih mainan aja di situ ya. Boleh. Enggak, kasih mainan langsung. Jangan digendong. Taruh aja. Kasih mainan langsung. Iya. Iya kayak gitu ya. Tadi aku udah catat
jadi biar nggak ada yang kelewat. Ya, jadi cukup jelas ya Kak Tara ya. Berarti hampir semua terjawab kan pertanyaannya ya. Iya, makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oh ya, Oke, Mbak Bayu, lanjut. Ya, saya Kak Ami. mau nanya boleh nggak? Boleh, Eh, boleh. Kira-kira gimana ya caranya supaya kita bisa nemuin ide buat konten kalender selama seminggu? Iya, kayak gitu. Kira-kira dari mana ya? Kak Ami kan udah dikasih tahu berkali-kali. Udah temenan belum sama best friend aku? Ayo, ayo. Oh, Kak Wahyu. Best friend kita semua, ayo. oh iya Mbak yang siapa ya yang punya TC Berita Devi ya? Chat GPT. Oh, ChatGPT. Hmm, Oh, oh lupa iya. ya? Nih, Oh, Chat GPT harus ya, Kak? Tuh. Kakak Mungkin perlu install. diajarin cara nge-prompt-nya kali, Kak. Nah, Mungkin iya. belum. Jadi Chat GPT ini ya, ini bisa diinstal di handphone ataupun di komputer. Kalau di komputer masuk ke ini aja, browser aja Chat GPT ya. Dan sebaiknya oke. kakak login aja, maksudnya sign up ya. Jadi kakak daftarin pakai email kakak. Karena kalau buat aku lebih nyaman dengan Chat GPT karena dia bisa ngebaca kebiasaannya kita gitu. Kayak aku menggunakan bahasa Inggris itu conversational English gitu ya. Karena kan awal-awal nih kok bahasanya kok robot banget gitu. Tapi aku coba prompt-nya menggunakan conversational English. Jadi sekarang tuh kalau aku mencari sesuatu dia tuh udah tahu, oh aku preferensinya tuh pakai conversational English gitu. Kayak gitu. Nah, itu Kakak ya, ini salah satu tools yang menurut aku penting banget. Kakak bisa tanya apa aja nih di sini di ChatGPT termasuk konten kalender, ide gitu ya. Cuma memang tadi ya Kak Lulu nyepil sedikit soal prompt-nya. Nah, mungkin dia tahu tuh. Kak Lulu buka mic-nya Kak Oke, Lulu. coba dong. Coba dong di spell Di prompt-nya share tuh, gimana. sepil. Langsung disepil Kak. Oh, Gimana Kak Lulu? Lulu sih kalau nge-prompt tuh kayak mau ini, Kak. Kayak mau curhat. Jadi kayak, Emang bener. Ini. Jadi harus spesifik mungkin emang gitu loh supaya dia bisa ngeluarin hasilnya tuh sesuai yang ada di pikiran kita gitu. Yang kapan hari kan aku pernah share juga kan di grup tuh ya. Aku nyari sekolah yang begini, tolong dimasukkan juga nama prinsipalnya, email address-nya apa segala macam gitu. Jadi emang harus sedetail itu. Jadi kalau misalnya kita minta ChatGPT untuk generate ideas ya, content planning, ya minta aja. Can you please generate misalnya 30 days content planning misalnya gitu ya. Terus sebutin konten pilarnya apa, terus kira-kira target marketnya Kak Ami itu siapa, terus pain points yang bisa dibahas tuh apa kayak gitu. Nanti keluar deh. Nah, kami bisa bedakan nanti ya misalnya dengan yang can you please generate ideas content planning selama 30 hari. Aku virtual assistant dengan service project manager misalnya gitu. Itu akan berbeda dengan yang tadi aku sebutin di awal ya, dengan menyebutkan sedetail mungkin prompt-nya itu. Gitu. Mungkin aku nggak lihat. Oke, thank you so much. Sama-sama. Next, Kak Christine, Kak Ana, Kak Novi, Kak Via, Kak Dwi. Disambi-sambi nggak apa-apa. Nggak open cam nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyain. Mainan aja. Kalau Kak Dwi tanya ini, Kak Wahyu, Miss Wahyu, Kak di sini ada background desain kah? Aku mau tawarin SMM tapi agak minder. Belum jago desain. Bing AI juga bisa jadi second option, benar. Bing AI, Gemini, ya banyak.
Mana Kak Dwi nanyanya di mana? Di chat, di kolom chat. Ini aku di kolom chat. Boleh balas Kak Dwi nggak, Kak? Boleh, silakan. Jadi dulu juga Oh pertama ini, oh iya, jujur, agak Kak, kan. dulu juga waktu pertama kayak akhirnya ngeiyain klien yang bule itu juga nggak ada basic Canva sama sekali. Jadi kayak beneran kayak, oke kamu redesign presentasi saya baru saat itu ngambil course. Jadi kayak bener-bener ini, ya coba aja gitu. Karena dulu juga dulu pertama kali juga gitu, benar-benar nggak ada background Canva tuh gimana, nyari warna itu gimana, itu nggak ada tuh. Iya. Jadi kayak, ya udah ambil course terus kayak udah mulai langsung ngerjain gitu Kak. Nggak apa-apa, dicoba aja. Benar, dicoba aja. Bener. Tapi emang harus ini sih, maksudnya kerja ekstra. Karena kalau misalkan mereka bilang, ya ayo desain, ya udah. Kalau kita nggak ngerti, cari tahu. Benar. Kalau nggak ngerti cari tahu, benar. Cari tahu. Atau kalau misalkan bingung, coba tanya-tanya teman-teman yang kayak di bagian desain interior atau desain grafis. Ini dulu juga aku sempat nanya sama beberapa temen gitu. Kayak mereka tuh suka atau tanya misalkan, oh mereka kamu prefer desain yang gimana, minimalis kah atau yang kayak profesional kah atau yang kayak colorful gitu. Jadi kayak kita udah tahu nih nanti buatnya kayak gimana. Soalnya kadang ada beberapa yang dia tuh ngasih palet gitu loh Kak. Apa sih Color palette, iya. Color palette. color palette. Nah itu jadi kayak oh ya udah patokannya itu. Tapi mungkin kayak dikasih beberapa pilihan warna lah yang bisa sesuai. Nggak apa-apa, coba aja. Iya. Ya, tadi ada yang mau nambahin kayaknya siapa ya? Oh, udah ya. Ini apa nih? Oh, Kak Via mau izin live duluan. Oke, Kak Via. Thank you ya, Kak. Mbak Maya, saya mau nambahin jawaban buat Mbak Dwi nggak? Boleh. Silakan, Kak. Kalau kursus-kursus di bidang digital maupun IT ya, Mbak Dwi bisa coba buka webnya Digitalen, tulisannya Digitalen. Itu miliknya Kominfo. Biasanya mereka kerjasama bareng apa gitu perusahaan-perusahaan buat ngadain kursus gratis, entah itu di bidang desain ataupun di bidang IT. Tinggal dipilih aja mana yang sesuai dengan minat kita. Oke. Iya, benar ya. Banyak sih referensi kalau emang mau belajar desain ya, kalau emang kakak benar-benar mau menekuni. Tapi gini sih, ini tadi yang sempat aku bahas sama Kak Ami ya. Sekarang ini ya, kakak kalau merhatiin nih, para konten creator atas ya, baik dia bidangnya itu coach, maksudnya motivational speaker, atau misalnya influencer ya, atau apa gitu. Sekarang perhatiin deh, ada nggak mereka desain yang ribet-ribet? Sekarang udah modelannya polosan, bener nggak? Bener Kak, yang penting kontennya Nah itu dia. Desain nggak terlalu ini. Iya, jadi yang tadi aku bilang ya ke Kak Ami, maksudnya gini, itu kan is just about gimana kita meyakinkan klien, si calon klien kan, supaya nih kita tuh sebenarnya be honest boleh ya, aku tuh kayak di portfolio aku itu ada parameter misalnya kayak expertise aku di desain misalnya kayak cuma 40% gitu ya. Di copywriting misalnya 50% gitu ya. Terus apa fotografi apa misalnya gitulah ya yang dibutuhkan sama service kita tuh itu kita taruh aja di situ gitu. Nah, ketika misalnya di discovery call itu buat aku tuh kayak bagaimana kita meyakinkan si potensial klien inilah, kayak misalnya gini, kayak misalnya nih dia gini ya, dia bilang seberapa bagus kamu di desain gitu kan, terus gini, sekarang ini desain itu orang tidak terlalu melihat desain tapi melihat isi kontennya itu sendiri gitu. Seberapa powerful
copywriting kita untuk bisa get engagement from the audience kayak gitu kan, kita bisa jawab kayak gitu. Contoh aja itu mah ya. Gitu. Tapi aku punya maksudnya aku ada klien pun emang dia berpikir tuh maksudnya gini, aku tuh terserah kamu desain, terserah kamu gitu ya. Aku nggak butuh desain yang menurutmu estetik, yang menurutmu cute, apalah segala macam. Tapi tolong di highlight kayak isi kontennya gitu. Jadi kita tidak mau menghabiskan waktu di, jadi harus lebih efisien lah. Sebentar nih ada pertanyaan siapa nih? Klien seberapa pakai tangan kiri deh. Persentasi bisa kepake untuk memastikan ke klien seberapa besar skill kita. Iya. Iya, ini bisa ditaruh di berarti skill kita pakai persentase di portfolio gitu ya, Kak. Ya. Ini hanya untuk menunjukkan lah ya ke mereka. Tapi kan dengan kita mendesain portfolio kita sendiri kan itu udah penilaian kan. Meskipun kita bilang desainku tuh cuma 40% gitu kan. Kayak keahlianku di desain ini cuma 40%. But when they're looking at our portfolio yang ciamik itu, dia bisa menilai sendiri gitu. Ya kan, makanya itu yang aku bilang banyak latihan tuh bikin ini aja, mock-up project sendiri aja. Misalnya gini, kakak bayangin kakak adalah seorang virtual assistant yang lagi nanganin satu akun misalnya. Nah, akun ini kan bisa kakak pakai akun sendiri gitu. Kemarin aku waktu discovery call sama klien, aku pakai contoh work sampelnya tuh akun aku sendiri gitu. Aku nunjukin ke dia growth-nya, terus content planning aku. Ya kan. Gitu. Gitu sih Kak, semoga menjawab ya Kak Dwi. Boleh nambahin nggak, Kak? Boleh silakan. 7 menit lagi. Tentang desain, mungkin sekarang banyak juga Kak tutorial di YouTube. Aku lihat kayaknya banyak juga konten kreator Canva gitu. Kan karena di Reels itu sebentar ya, itu mereka juga move ke YouTube untuk nganuin tutorial. Jadi sekarang kayaknya kalau belajar desain itu nggak perlu bayarnya, bisa lewat YouTube. Terus mengenai desain sosmed itu tergantung industrinya. Misalnya kalau misalnya industri skincare atau mungkin fashion, mungkin butuh gitu yang ciamik. Tapi kalau misalnya kayak coach atau speaker atau mungkin yang kayak gitu tuh biasanya lebih mentingin nyampe gitu apa yang mau disampaikan. Mungkin gitu aja sih Kak kalau dari Lolo. Ya, setuju, benar itu. Tergantung klien kita, benar-benar sih. Ada tip and trick atau format G2 yang digunakan dari teman-teman untuk chat klien, karenanya kalau kita langsung chat tentang memperkenalkan diri kita, ini terlalu kecil layarnya, memperkenalkan diri kita, siapa kita, sampaikan jasa kita. Kebanyakan dari klien cuma baca chat tanpa balas. Iya, ini yang disebut hard selling ya. Ini disebut juga nggak ada orang yang mau ditawarin jualan ya. Iya, servisnya Ya nggak kan? mau. Kita tiba-tiba ngechat, Pak, saya adalah virtual assistant, skilled in social media management, bla 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 gitu ya. Terus, ya kan, pasti tuh kayak begitu kan. Makasih banyak Kak Wahyu, Kak Lulu. Iya, sama-sama ya Kak Dwi. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga sedikit harus tadi ya banyak menganalisa tuh PDKT dulu sebelum kita langsung nawarin gitu. Ya Kak. Jadi PDKT dulu tadi tuh Kak ya. Intinya kata kuncinya tuh PDKT dulu. Soalnya kalau aku sebagai yang punya bisnis terus tiba-tiba ada klien yang deketin terus kenapa gitu loh. Iya bener, terus kenapa gitu. Kan gue udah punya asisten gitu. Karena kebanyakan orang yang belum paham virtual assistant ini kan kayak virtual assistant ini adalah seorang personal assistant cuma bentuknya virtual. Kayak maksudnya cuma kita berhubungannya tuh secara remote kayak gitu.
Karena Emang dulu emang bener sih kata Kak Ri kemarin, emang personality itu yang salah satu faktor yang membedakan kita sebagai VA. iya, karena sebenarnya nama VA ini kan emang udah ada. Aku kan backgroundku kan personal assistant ya, memang dulu ya. Jadi dari zaman aku kerja dulu tuh memang udah ada yang namanya virtual assistant, yaitu dia tuh personal assistant memang ya emang yang serba bisa banget gitu ya. Cuma memang dia tidak ada wujudnya maksudnya bukan tidak ada wujudnya apa sih? Eh, Tidak dekat gitu. Jadi memang adanya remote gitu. Tapi sekarang kan berkembang ya virtual assistant supaya punya dapat high page ya elah. Jadi jangan cuma jadi virtual assistant, but you have to punya additional service atau added value lah yang bisa menambah apa namanya income gitu. Yuk lanjut. Tadi pertanyaan dari siapa ya, Kak Ana ya? Iya, Kak Ana. Kan Kak Ana. Referensi desainnya bias lihat di Pinterest atau Behance ya. Banyak sih referensi apa namanya gitu. Aku pun jadi waktu itu ada tugas kan dari tempat kursus aku. Nah, waktu itu karena targetnya yang penting tugasku ke submit gitu ya. Jadi aku asal. Tapi setelah aku selesai aku benar-benar ngerapiin itu tugas seciamik mungkin untuk bisa aku masukin ke portfolio itu. Oke, tentang outreach ya. Berarti balik lagi. Udah ada lagi nggak sih yang kira-kira apa namanya nih 3 menit lagi nih? Nggak terasa ya? Mau nanya ke Kak Tara boleh nggak, Kak? Boleh langsung. Lanjut. Kayak mana gitu kita jelasin, tadi kan Kak Tara cerita bahwasannya yang ditawarin apa tapi klien mintanya apa gitu. Gimana sih cara jelasin ke dia kalau kita kayak honestly kita belum ada tuh skill di situ. Cuman kan kayak mana ya, kita baru klien pertama ya, jangan sampai ditolak lah kita bilang kita nggak bisa. Nah itu kita bahasanya gimana tuh? Maksudnya jelasin kayak sebenarnya ya gue harus belajar dulu itu kayak gitu Kak. Maksudnya gimana sih jelas ke kliennya gitu biar kita nggak nolak tapi Gimana ya? Jujur tuh saya tuh nggak bilang, jujur aku nggak bilang loh kalau aku bilang aku bakal belajar dulu. Nggak, aku nggak bilang gitu. Aku cuma bilang kayak, kan waktu itu kan awalnya tuh kayak awalnya cuma buat bilang presentasi kan. Bukan ngeredesain semuanya gitu loh Kak. Paham nggak sih? Gitu kan. Iya. Terus pas discovery call, dibilang, tapi aku tuh sebenarnya nggak butuh admin. Aku juga nggak ini, masalahku di sini. Aku tuh masalahnya presentasi kan dia sering kayak webinar gitu kan Kak. Itu tuh dibilang presentasiku jelek gitu. Misalnya feedback dari orangnya gitu. Oh gitu ya. Kalau gitu, kalau bisa dia yang malah nawarin. Kalau kamu bisa nggak ngedesainin presentasiku gitu, dia yang nanya kan gitu. Nah karena waktu itu emang kayak ya udah kayak, soalnya dulu tuh mindsetnya tuh kayak udah bilang aja bisa, bukan berarti langsung bagus gitu, enggak. Kita tahu kan, maksudnya kayak pertama kita harus sadar bahwa kita bakal revisi, nggak mungkin langsung oke. Benar. Nggak mungkin, pasti revisi. Ingat itu, pertama revisi, kedua ditanyain. Jadi pas bilang oke bisa, tapi tanyain ke dia kebutuhannya dia apa, ada color palette-nya kah, ada referensinya kah, atau misalkan kayak ya udah terserah kamu, goalnya dia tuh apa, karena kan dulu goalnya dia itu supaya yang disampaikan itu jelas kan, karena bener-bener pas ngeliat presentasi pertama kali kayak ya ampun kok kayak gini presentasinya gitu loh Kak. Jadi kayak Iya. dari situ kayak bilang oke gitu. Tapi kita bilang, tapi boleh nggak sebelum aku mulai, aku pelajari dulu nih presentasimu, sama aku minta beberapa referensimu gitu. Jadi kayak, kalaupun dia nggak ngasih referensi, ya udah gayamu, terus kita yang ngasih beberapa kayak contoh gitu loh Kak. Kita yang searching,
searching ke ini, kamu mintanya yang contohnya yang minimalis kah, yang gini, tapi kita tunjukin referensimu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oh, aku maunya kayak A, B, C. Oke, dari situ kita pelajari gitu, Kak. Karena kadang apa ya, mereka tuh udah nggak ada pemikiran, pokoknya aku udah nyerahin ke kamu, kamu buat sendiri. Ada beberapa klien yang gitu. Karena kayak gitu, ya kita sendiri yang harus usaha buat cari Bawain pennya ya. kasih referensi ke dia gitu. Sama minta lah datanya. Pokoknya sebelum mulai itu kamu minta dulu lah. Boleh nggak minta ininya? Kan waktu itu aku start kayaknya Senin apa ya. Jadi kayak beberapa hari sebelum itu kayak, oh yaudah boleh nggak minta tolong kirimin dulu. Jadi setelah discovery call, itu tuh belum tanda tangan. Tapi karena dia udah kayak, oke deh gini, aku udah mintain dulu. Terus kayak sambil aku buat kontraknya, aku kirim nunggu sambil dia nunggu transfer, aku udah pelajari dulu tuh presentasinya gimana. Jadi kayak dalam waktu jangka 2 hari kalau nggak salah. Karena Jumat akhirnya iya, setelah discovery call, Senin harus langsung kerja gitu. Jadi kayak dalam 2 hari emang harus ini sih, harus cepet gitu Kak. Jadi kayak biar ada bayangan ke dianya juga. Dan kita juga harus siap-siap. Dan Keren-keren Kak sama Tara. Dua jempol. satu, Dua jempol. Keren. Ya, Tuh, nekat sama banget tapi emang paling bener sih itu caranya. ya, maksudnya gitu sih, tapi pas kita ngerjain itu nggak dimasukin ya ke time-nya ya. Maksudnya kita masih belajar, nyoba-nyoba tuh jangan dimasukin ke time-nya ya. Nanti kan ketahuan kok lambat banget sih ngerjain presentasi ini gitu loh. Paham nggak sih, Kak? Iya. Itu. Jadi kayak kita juga harus ngerti lah kalau kita di posisi mereka, kan mikir ya, kok lama banget sih ngerjain ini gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu sih Kak. Ya semoga biar ada bayangan. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kayak minta kita yang harus aktif sih nanya. Betul, Karena betul. biasanya kalau klien tuh kayak udah nggak mau tahu gitu loh. Gimana Iya, ya? emang. Pokoknya aku serahkan padamu. Bekerjalah semampumu. Gitu Kak. Thank you Kak Tara. It's nice insight banget. Iya Buat sama-sama yang Kak. belum pernah landing, jadi kayak, oh ternyata harus nanya ya. Iya, kita yang harus kayak memang benar katanya Kak Wahyu tuh jadi kayak harus kita yang harus proaktif gitu Iya, Harus nanya. emang one benar. step ahead ya. Gini Bener, sih, bener. kan yang membedakan kita dengan remote worker itu apa sih? Teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang maksudnya punya gambaran nggak? Apa sih sebenarnya yang membedakan kita dengan remote worker? Aduh, kurang tahu Kak. Kirain sama kok Kak, sama-sama remote working. Tuh, sama-sama Sama- remote working. Tapi gini ya, Remote worker my lebih mentor umum ya. said, Caela, my mentor said sebenarnya virtual assistant itu kita punya kemampuan untuk negosiasi gitu. Jadi mentor aku waktu itu bilang kita tuh sebenarnya sama klien itu selevel gitu ya. Ibarat kata selevel tuh dia itu pengusaha, kita juga pengusaha. Kan kita usaha untuk diri kita sendiri, ya kan? Partnernya Mbak ya. Gitu. Kalau remote worker kan emang rata-rata, aku juga remote worker ya. Oke, Wahyu, you do internet assessor misalnya gitu ya. Jadi dikasih jabaran tuh tugas lu ini itu. Nah, kita nggak punya kita nggak bisa nego ya karena tahu-tahu kontrak udah keluar, bayaranmu segini, kalau lu bisa achieve segini, gitu kan ya. Terus nanti kalau komplit baru bayaran itu keluar gitu. Nah, kalau virtual assistant kenapa ada discovery call itu yaitu kesempatan kita untuk negosiasi gitu. Kalau aku setuju banget tuh ya sama Kak Tara, kita proaktif apa. Tapi kalau aku gini karena kalau aku orangnya gini ya, kan emang ya yang penting iya dulu gitu. Nah, kalau aku tuh aku nggak mau asal dapet klien dulu nih maksudnya gitu. Dia ngasih job description-nya ini, tapi nggak semua service tuh sebenarnya kita kuasai gitu kan. Aku akan bilang ke dia, aku sortir, aku hanya menyediakan service ini gitu kan. Tapi aku butuh gini. Ya, kamu bisa pilih virtual assistant yang mempunyai semua service itu gitu. Tapi aku terus terang aku tidak bisa melakukan ini karena takutnya nanti nggak maksimal. Dan kalau itu nggak maksimal itu akan merugikanmu sendiri. Aku bilang gitu karena aku akan membawa your brand, aku akan membawa namamu kan. Ketika aku melakukan outreach misalnya gitu ya.
ke your potential client, kan aku tidak membawa namaku sendiri, tapi aku membawa namamu, ya kan, sebagai perusahaan gitu. Nah, kalau aku tidak maksimal situ, kan akan lebih banyak potensi di reject-nya gitu loh intinya, ya kan ya. Kalau aku lebih terbuka seperti itu. Nah, terus ada memang kan ya yang bayarannya kecil, tugasnya segambreng. Itu juga ada, ya kan. Nah, kita juga harus provide data, semisal kita mau nego gaji atau nego kerjaan gitu kan ya. Kayak gitu-gitu sih. Kalau aku nambahin dikit gitu. Tapi aku setuju memang harus proaktif gitu. Terus can do attitude itu bagus, can do attitude itu bagus gitu. Cuma kalau itu sampai yang tadi ya, kalau itu sampai dijadiin penilaiannya dia, nah itu kan jadinya nggak fair ya. Itu. Nah, bahkan nih seiring berjalannya waktu ya, aku beneran dikasih tambahan kerjaan gitu ya sama klien, tapi aku bilang, ini bukan servisku, sekali lagi ini bukan servisku. Dan ini sebenarnya di luar skop kerjaanku ya. Jadi aku kasih dia ini part of my learning process ya, so I can get the portfolio in this field gitu ya. Karena gue mau dapat portfolio untuk kerjaan ini, aku bilang gitu. Ya, jadi don't expect. Jadi dia tuh udah tahu kalau dia tuh nggak bisa expect aku seprofesional misalnya orang yang benar-benar punya service email marketing gitu kan. Gitu. Oke, oh coyong. Ini udah lewat 7 menit, udah lewat 2 menit nih. Kira-kira gimana nih? Udah makin panas nih ya Makin bahasannya. panas. Sebenarnya sejam nggak cukup sih, Kak. Nggak Tapi ya cukup Dedi ya? udah nanya. Dedi udah minta ini waktu Iya. sama maminya. Ini dia sebenarnya tadi udah tidur, cuma tadi karena harusnya tuh pas tadi tidur kebangun tuh dikasih susu, tidurin lagi gitu. Karena emang udah waktunya tidur. Cuma tadi sama kakaknya digendong dibangunin. Ya. Ya. Oke. Oke, kalau kita mau lanjut boleh ya sambil di chat mungkin ya kalau ada apa namanya pertanyaan yang mungkin belum puas dapat jawabannya. Dan aku juga mohon maaf ya nih atas distraksinya ini nih. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Gitu. This is not personal branding, sebenarnya sih bisa dikondisikan gitu. Cuma ya somehow lah ya. It happens. Gitu. Kayak kemarin aku meeting sama klien terus tiba-tiba dia nongol di belakang. Untungnya nggak rewel kayak gini, untungnya. Ya udah yuk. Oke ya teman-teman. Kalau Kak terima kasih banyak insight-nya, izin live duluan Kak, ini masih ada kerjaan. Oke Kak Tara, terima kasih banyak ya. Oke. Kata. Sebenarnya nih kita ada foto session ini. Oh iya feedbacknya ya, feedbacknya belum di-share loh. Feedbacknya belum di-share tadi aku gimana ya? Feedback episode kedua. Aku share di sini ya. Tuh yang 2 mulai begitulah. Ayo. Nggak berantem. Ya. Apa sayang? Salam aku juga begitu. Oke. Oke, itu ya boleh di-save ya untuk feedbacknya. Kak Lulu boleh minta Instagram kakak tentang konten VA, makasih Kak. Oh kan kita, ini ya harus diupdate lagi tuh berarti tuh yang follow Instagramnya. Yaudah nih dibawa dulu ke kamar boleh? Ya, habis ini yuk. Ini Uba matiin dulu. Yuk, terima kasih. Oke ya Kak ya, selanjutnya ada apakah ya setelah open discussion? Oke, semoga nanti bisa lebih dikondisikan ya. Oh iya, homework. Aku belum share homeworknya ya. Oke, jadi teman-teman ya, tadi kan udah, alhamdulillah ya, udah semakin banyak insight yang kita dapat ya dari sharing session.
Nah, kalau bisa tuh jangan cuma insight secara teori doang ya. Jadi yuk langsung dipraktekkan gitu. Nah, PR-nya nih nggak susah ya. Jadi cuma follow 10 sampai 15 potential client di Instagram ya. Dengan follower di bawah 10.000 ya. Nah, kemudian kita outreach via DM ke 3 sampai 5 potential clients dari 10 ke 15 orang itu ya. Nah, PR-nya ini selama seminggu ke depan ya. Jadi nanti hari Rabu kita akan review bareng-bareng ya. Gitu progresnya. Gimana? Oke. Oke ya. Alright. Ini juga challenge-nya termasuk aku. Challenge-nya itu termasuk aku. Ya, ini pesan penting dari founder ya. Iya, Ibu. Oke, thank you your feedback. Kenapa? Ibu founder baru lagi kesehatan. Iya, nah, ini udah selesai. Tadi aku udah foto session. Kita foto session sekali lagi yuk. Ya. Kak Ana, Kak Novi, Kak Christine, Kak Dwi, berkenankah untuk open cam untuk foto bareng? Nah, buat foto bareng. Dijagain dulu adiknya sana. Karena aku tadi nggak ada cek punya Kak Lulu. Oh, Kak Christine belum punya tuh itu. Oke. Kak Dwi, Kak Christine, Kak Ana nggak open cam kah? Iya, yuk. Kak Ana, Kak Dwi. Maaf, belum bisa, Kak. Oh iya, Kak Ana belum bisa. Boleh. Satu lagi, sorry Kak, lagi di luar. Oh iya, iya, oke. Oke ya. 1, 2. Oke. Wait ya. Oke, udah. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas kehadirannya ya. Semoga hubungan kita semakin solid lagi. Semoga ya dengan sharing ini kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa lebih nyaman lagi untuk sharing ya. Mau itu curhatan tentang hal perjalananmu sebagai VA dalam menemukan klien gitu ya. Itu juga bisa. Nah, terus juga semoga PR-nya juga ya bisa membantu kita untuk konsisten dan benar-benar bisa mendapatkan our first client ya buat teman-teman ya. Semangat ya. Oke, akhir kata mohon maaf lahir dan batin atas salah-salah kata yang terucap dari saya. Terus kalau ada candaan, ucapan, tindakan, perilaku ya yang kurang berkenan termasuk tadi distraksi tadi ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, No problem. sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah, bye-bye. Thank you so much, Mbak Bye-bye. Wahyu. Thank you. See you later. Terima kasih. See you. See you later.